Kenalkan, nama saya Boris Siti Norma Yulita. Saya selaku moderator dalam diskusi materi internet. Adapun anggota kelompok saya terdiri dari Dwi Suci Anggraini, Wode Putri Asriani, dan Kardila Sulaiman. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu pada materi pertama, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian internet. Internet berasal dari bahasa Latin inter yang artinya antara. Secara kata per kata, internet berarti jaringan antara atau penghubung. Artinya, internet adalah jaringan berjuta-juta komputer di seluruh dunia yang terhubung dengan menggunakan protokol TCP atau IP. Layanan internet meliputi komunikasi seperti chattingan, diskusi melalui email, informasi yang terdistribusi seperti situs web, transfer file, serta masih banyak lagi layanan yang lainnya. Adapun aplikasi internet, yaitu aplikasi internet merupakan jenis aplikasi yang hanya dapat diakses jika menggunakan jaringan internet. Internet merupakan jaringan pribadi, di mana penggunanya dibatasi oleh beberapa akses organisasi tertentu dan terlindungi oleh perusahaan. Aplikasi internet dapat digunakan dengan berbagai keperluan, seperti keperluan berbisnis, keperluan untuk mengakses informasi, pengetahuan dan edukasi, serta sarana komunikasi yang dapat menghubungkan individu ke individu lainnya secara global dari mana saja selama masih memiliki jaringan internet. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dwi Suci Anggraini. Materi kedua akan dibawakan oleh Kardila Sulaiman. Kepada Saudari Kardila Sulaiman, saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai macam-macam aplikasi internet. Yang pertama itu ada World Wide Web atau biasa disebut dengan WWW. Merupakan dokumen internet yang disimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Nah, dokumen World Wide Web ini bisa berupa HTML atau Hypertext Markup Language yang mampu untuk menghubungkan sebuah link dengan sebuah dokumen lainnya. Yang kedua ada electronic mail atau biasa kita sebut dengan email. Merupakan aplikasi internet untuk sarana komunikasi surat menyurat dalam bentuk elektronik. Nah, dengan email ini kita dapat mengirimkan tulisan berupa file dokumen, gambar, dan sebagainya. Email dapat diterima sesaat setelah dikirim. Adapun situs yang memberikan layanan email itu seperti Yahoo, Gmail, dan lainnya. Selanjutnya ada mailing list atau milis, merupakan aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi. Yang keempat ada newsgroup. Nah, newsgroup ini merupakan aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain melalui media audiovisual ataupun video conferencing atau hanya teks biasa. Yang kelima ada Internet Relay Chat atau IRC. Nah, IRC merupakan aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi di internet. Biasanya lebih dikenal dengan istilah chatting. Chatting ini merupakan media komunikasi yang dilakukan dengan cara mengetik dengan mengirimkan ketikan tersebut melalui pesan teks. Yang keenam ada File Transfer Protocol atau FTP, merupakan aplikasi internet yang digunakan untuk mengirim atau mengambil file dari komputer ke komputer lainnya. Baik, yang ketujuh ada Telnet. Telnet merupakan aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang letaknya jauh dengan cara melacak IP address. Yang kedelapan ada Gopher. Gopher merupakan aplikasi internet yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet. Tapi informasinya ini hanya sebatas teks. Yang kesembilan ada Ping atau paket internet Gopher. Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengetahui apakah komputer tersebut yang kita gunakan hubung dengan jaringan internet atau tidak. Dan yang terakhir adalah VoIP atau Voice over Internet Protocol, merupakan layanan telepon melalui internet. Cara ini dapat menghemat pulsa internet lokal maupun internasional karena akses internet hanya menggunakan pulsa telepon lokal. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Kardila Sulaiman.
Materi ketiga akan dibawakan oleh Saudari Bode Putri Asriani. Kepada Saudari Putri Asriani, saya persilakan. Materi yang akan saya bawakan itu ya tentang perkembangan internet. Seiring berjalannya waktu, internet telah berkembang dan selalu mengalami perubahan yang lebih baik, mulai dari segi cakupan, transmisi, kecepatan, dan penggunaan. Apabila dilihat dari segi cakupan, internet sendiri meliputi skala wilayah atau batas tersedianya jangkauan akses pada suatu wilayah tertentu. Mayoritas negara pun saling berlomba untuk memperluas jaringannya dengan mengandalkan satelitnya. Satelit memiliki peran yang sangat penting untuk dapat menjangkau wilayah yang lebih luas. Sementara itu, berdasarkan transmisi, paket data yang digunakan, uh, internet menyebar ke seluruh dunia. Membahas persebaran internet dari Amerika Serikat hingga seluruh dunia, tertentu berkat diluncurkannya standar protokol TCP atau IP pada tahun 1986, Amerika Serikat pun segera membentuk sebuah badan riset yang mampu menggantikan peran ARPANET, yakni National Scan Foundation Network, atau lebih sering dikenal dengan NSFNet. Pada saat itu, NSFNet pun sukses menghubungkan beberapa jaringan internasional dari beberapa negara. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Wode Putri Asriani. Ya, materi terakhir yaitu perilaku dan proses penciptaan inovasi. Di mana perilaku dan proses penciptaan inovasi ini terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal yaitu faktor interaksi dengan atasan, karyawan yang memiliki hubungan yang positif dengan atasan mereka yang lebih mudah untuk menunjukkan perilaku inovasi kerja dan mampu memberikan keyakinan bahwa perilaku inovasi kerja mereka akan menghasilkan keuntungan kerja. Sedangkan faktor eksternal ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kompetitif pressure, berkompetisi mampu mendorong karyawan untuk bekerja lebih baik dan memiliki efek positif untuk munculnya perilaku inovasi. Yang kedua yaitu sosial politik pressure, di mana sosial politik pressure ini adalah organisasi yang memiliki dukungan dari pemerintah. Pemerintah harus terus memberikan hasil kerja yang memuaskan jika tetap ingin mendapatkan dukungan. Sehingga pemimpin dan karyawan harus memunculkan perilaku inovasi agar tetap memberikan hasil kerja yang terus berkembang dan lebih baik. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.